mau anak buahnya si Bapak Mahfud kek, ya siapa kek, kalau dia berdiri di atas kebenaran, masa kita salah? Kan kita nggak salah kan? Jadi kita harus nonton dan nyimak dan dicermati, karena itu adalah fakta. Hola netizen yang tercinta, sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran film dokumenter Dirty Vote dilaporkan ke polisi. Laporan itu dilayangkan oleh Forum Komunikasi Santri Indonesia atau Foxi ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Muhtar, Ferry Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Ketua Umum Foxi, M. Natsir Sahib, menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu. Terlebih, film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Guna memperkuat tuduhannya, Natsir menyinggung soal keterlibatan Zainal Arifin Muhtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang saat itu dijabat Mahfud MD, yang mana menjadi cawapres nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo. Natsir menyebut sutradara dan ketiga akademisi itu telah melanggar pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia juga mendesak agar Bareskrim Polri dapat menindak kasus ini secara profesional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue baru aja menemukan sesuatu, gue baru aja baca berita ini gitu kan. Relawan Prabowo Gibran siap melaporkan aktor intelektual Dirty Vote ke Bawaslu dan juga Polri. Disebutkan di artikel kalau misalnya alasannya itu adalah karena ada pasal-pasal yang masuk dan juga nanti akan kami dalami dulu gitu kan, baru membuat laporan resminya, yang artinya laporannya belum dibuat. Gue gak tahu kalian gimana, cuman gue baru sadar kalau misalnya ternyata film Dirty Vote itu bukan peluru yang menyerang kepada 02, tapi itu adalah pancingan. Kenapa gue bilang pancingan? Karena kalau misalnya tujuannya ini adalah masyarakat dan juga swing voters gitu ya, caranya salah. Karena nggak semua orang paham film itu, apalagi harus nonton film selama 2 jam. Masyarakat yang nggak paham film tersebut dan juga mereka nggak nonton gitu ya, itu tidak akan ada pengaruh apa-apa. Dan juga buat masyarakat yang paham, mereka juga pasti akan tahu kalau misalnya ada keberpihakan gitu kan di film tersebut, walaupun menggunakan data. Ini langsung aja gue kasih contohnya gitu ya. Di film itu kan disebutin ya, bahkan sampai Bu Iriana aja itu kena gitu kan, dibilang kalau misalnya kayak melanggar gara-gara pose 2 jari, yang dimana ini udah dibantah sama KPU. Sedangkan berita kalau misalnya Maruf Amin itu bikin pose 3 jari gitu ya waktu masa kampanye, itu sama sekali nggak ditampilkan di situ. Kebayang ya, seorang Ibu Iriana aja yang dia itu tidak menjabat apa-apa dipermasalahin, sedangkan Maruf Amin enggak. Ditambah lagi itu juga bekerja sama gitu kan dengan salam 4 jari yang kita sama-sama tahu kalau misalnya itu anti Prabowo Gibran atau 02. Jadi tujuan film Dirty Vote ini memang tidak ditunjukkan untuk masyarakat, tapi untuk kubu 02 supaya bertindak gitu kan, dipancing akhirnya membuat kesalahan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini berdasarkan analisa gue gitu ya. Ketika TKN 02 buat konferensi pers yang menyanggah itu semua gitu kan, dibilang kalau misalnya mereka ini panik. Padahal jelas mereka memang harus membuat konferensi pers untuk film seperti itu, apalagi itu ditayangkan di masa tenang. Ketika bikin konferensi pers aja dikatain panik-panik gitu kan, terus abis itu lu bisa bayangin nggak kalau misalnya laporannya itu di ACC dan beneran dilaporin? Kira-kira narasi seperti apa yang akan keluar? Udah pasti kebebasan berpendapat. Film itu tuh ngaruhnya sangat kecil gitu ya kepada masyarakat, apalagi kalau misalnya masyarakat udah tahu tujuan film itu apa, karena jelas ya orang-orang dalamnya itu terikat dengan siapa. Tapi coba yang digoreng narasi kebebasan berpendapat, berapa banyak orang yang akan gak setuju dengan itu. Sebenarnya cara terbaik untuk melawan film itu menurut gue adalah bantah dengan data juga, karena film itu berisikan data juga. Dibanding bikin laporannya seperti itu, jatuhnya malah akan mengurangi elektabilitas kepercayaan masyarakat kepada paslon 02. Relawan yang harusnya menaikkan elektabilitas masyarakat gitu kan, kepercayaannya kepada paslon 02, malah bikin turun dengan adanya laporan tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitu penjelasannya yang baru gue temukan pagi ini gitu ya. Kalau misalnya pengen tetap ada pelaporan pun gue juga ya udah gitu kan, karena ini asumsi dan juga analisa gue sebagai seorang netizen aja. Jadi segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Oke kawan, ada cukup banyak DM yang masuk yang bertanya terkait movie dokumenter Dirty Vote. Dan pertanyaannya similar lah, kurang lebih hampir sama. Apakah mengandung unsur perbuatan pidana fitnah atau ujaran kebencian dan atau berita bohong atau tidak bang? Ya, menurut pengamatan dan kacamata hukum, setelah dianalisis secara mendalam, rasanya sama sekali tidak ada unsur perbuatan pidana kawan. Sama sekali tidak ada. Selain narasumber tersebut juga sangat kredibel dan mereka pun sangat berhati-hati dalam menjelaskan. Bahkan tidak ada nama seseorang pun yang diserang.
bahkan dicemarkan nama baiknya pun tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada unsur perbuatan menebar kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan tidak ada unsur menyebarkan kabar bohong sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Maka tidak ada elemen yang dianggap terpenuhi untuk melanggar undang-undang tersebut. Jadi tidak terpenuhi. Maka pada intinya atau kesimpulannya adalah pada dasarnya baik pasal 14 maupun pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 unsur-unsurnya tidak terpenuhi kawan. Bahkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 pun sama-sama unsurnya tidak terpenuhi. Nah, namun memang yang timbul hanya kegaduhan saja. Namun masalahnya kegaduhan politik bukan tindak pidana baik KUHP pidana maupun Undang-Undang Pemilu kawan. Maka alangkah lebih bijaknya dokumenter movie tersebut dinilai sebagai edukasi, pengetahuan untuk kita semua yang mungkin saja tidak tahu bahkan tidak paham dengan apa yang terjadi kawan. Maka rasanya kita tidak boleh anti dengan asesmen maupun survei pembuktian karena hal tersebut malah mempersempit perspektif dalam menilai sesuatu kawan. Jangan segala sesuatu dinilai dari faktor like or dislike, karena bila kita lihat dengan perspektif analisis seharusnya kita bisa melihat dengan jelas dan seharusnya mampu menilai bagaimana proses itu berjalan baik atau tidak baik-baik saja. Maka bila ada pihak-pihak tertentu menganggap apa yang ditampilkan dalam dokumenter movie Dirty Vote itu dianggap black campaign, rasanya itu terlalu berlebihan dan terlalu jauh. Dan Anda rasanya harus belajar lagi memahami kategori-kategori apa saja yang bisa masuk unsur black campaign. Karena bila kita melihat dengan seksama, dengan durasi 1 jam 57 menit kurang lebih, itu sama sekali tidak ada satupun unsur yang masuk dalam kategori black campaign. Sama sekali tidak masuk dalam unsur black campaign kawan. Mungkin saja ada beberapa pihak merasa tidak nyaman dengan apa yang disampaikan dan ditampilkan oleh ketiga narasumber di dalam dokumenter movie Dirty Vote. Dan itu hal-hal yang wajar saja kalau ada yang merasa tidak nyaman. Namun, di sisi lain rakyat berhak tahu dengan apa yang disampaikan tersebut. Karena bila kita melihat lebih dalam, rakyat akhirnya mengetahui bagaimana proses itu berjalan, bagaimana proses itu dijalankan. Maka rasanya agar segala sesuatunya faktual dan normatif dengan baik, alangkah lebih bijaknya kita melihat dengan kacamata yang terbuka tanpa harus ada judgement akan sesuatu hal. Film Dirty Vote ini gak cocok disebut sebagai film dokumenter. Setelah gua tonton ulang, video ini tuh cuma video presentasi PPT dari 3 dosen setelah kerja kelompok. Karena gini deh, yang namanya film dokumenter itu harusnya ada narasumber yang jelas. Contohnya film dokumenter dari Ice Cold deh. Di situ kan jelas ada narasumber yang jelas, mulai dari saksi kejadian, ayahnya Mirna, lalu juga ada saksi dari kepolisian, ada saksi juga dari kejaksaan. Semuanya jelas. Sedangkan di film Dirty Vote gak ada saksi dari KPU, gak ada saksi dari Bawaslu, atau bahkan ada saksi dari pihak-pihak lainnya gak ada. Cuman rekaman suara yang bahkan sebelumnya udah pernah viral duluan sebelum film ini. Jadi menurut gua film itu masih banyak hal yang masih bisa disanggah, dan juga perilisannya itu kenapa harus di masa tenang. Coba film ini bisa menghadirkan saksi-saksi dari KPU, Bawaslu, kepolisian, atau yang lainnya gitu. Pasti film ini bisa lebih boom. Jadi ibaratnya film ini tuh anti klimaks banget, makanya banyak masyarakat yang gak percaya, apalagi akhirnya ada salam 4 jari. Emang masalah Pak jika orang berdiri di atas kebenaran, kejujuran, dan bela rakyat, menjadikan Indonesia ini menjadi demokrasi kembali? Kan gak salah. Mau anak buahnya si Bapak Mahfud kek, ya siapa kek, kalau dia berdiri di atas kebenaran, masa kita salah? Kan kita gak salah kan? Jadi kita harus nonton dan nyimak dan cermati, karena itu adalah fakta gitu. Gimana menurut yang lain ya? Kalau menurut saya, kalau itu di atas kebenaran, ya nggak masalah. Bersuara aja semua orang di atas kebenaran, kan nggak apa-apa. Betul nggak? Nggak usah dipiralkan. Viral juga ya, orang juga sudah bisa menilai gitu. Oke netizen ya.